Komisi Pemberantasan Korupsi meningkatkan kasus Rafael Alun Trisambodo ke penyelidikan, sementara PPATK menemukan ada transaksi ganjil pejabat pajak selain Rafael Alun. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meningkatkan status kasus kepemilikan harta eks-pejabat Dijen Pajak Rafael Alun Trisambodo ke tahap penyelidikan. Juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan keputusan itu diambil berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil pemaparan tim LHKPN KPK. Termasuk untuk RAT tentu juga akan berikutnya dilakukan juga klarifikasi lebih lanjut mengenai data yang kemudian dibutuhkan oleh tim LHKPN. Terlebih sekarang sudah naik dalam proses penyelidikan, tentu bisa lebih dalam tim KPK untuk lebih memeriksa lebih jauh begitu ya terhadap kepemilikan harta yang di LHKPN ataukah kemudian di luar dari LHKPN. KPK juga akan mendalami temuan PPATK soal transaksi rekening terkait Rafael pada 2019-2023 yang mencapai 500 miliar rupiah. PPATK sudah memblokir 40 rekening milik Rafael, anggota keluarga hingga individu lain. Termasuk tadi substansinya ya, Mas Hedi ya. Substansi dari yang disebutkan misalnya jumlah rekening dan sebagainya, itu adalah bagian yang terus akan didalami oleh KPK tentunya. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengendus transaksi ganjil pejabat di lingkungan Dijen Pajak selain Rafael Alun Trisambodo. Ada beberapa dan kemungkinan akan bertambah. Kami masih koordinasi dengan Itjen Kemenku dan KPK untuk nama-nama lainnya, kata Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana, seperti kami kutip dari Kompas.com. Hal yang sama juga diungkap Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan yang menyebut adanya temuan harta kekayaan tak wajar pada aparat Dijen Pajak lainnya. Teman-temannya banyak, bukan Rafael saja yang seperti ini. Kita dengan PPATK, dengan Ditjen Kemenko, dengan Dirjen AHU di Kemenkumham, kita koordinasi tukaran data, kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Terungkapnya kasus kekayaan tak wajar Rafael Alun Trisambodo harus bisa membuka kejanggalan jumlah kekayaan pribadi dan perilaku hedonis pejabat penyelenggara negara lainnya. Tim Liputan Kompas TV. Kasus LHKPN ex pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo terus bergulir, merembet dan turut membongkar pola-pola pelaporan harta kekayaan pejabat negara. KPK sudah meningkatkan kasus Rafael Alun ke penyelidikan dan juga menelusuri harta fantastis Rafael Alun, termasuk mengejar konsultan pajak Rafael Alun yang saat ini berada di luar negeri. Langkah apa yang bisa dilakukan oleh KPK? Kita akan bahas, saudara, petang hari ini bersama dengan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Laude M. Syarif, dan juga sudah bergabung dengan kami Kepala Humas PPATK Natsir Kongah. Selamat malam Pak Laude, Pak Natsir. Selamat malam. Ya, saya ingin ke Pak Natsir dulu. Pak Natsir, jadi tepatnya ada berapa rekening terkait dengan Alun yang sudah diblokir oleh PPATK? Jadi untuk sementara ada 40 rekening ya dengan total nilai sekitar 500 miliar. Oke. Ini di rekening terduga, keluarga, dan pihak lainnya ya. Dan juga ada badan hukum di dalamnya. Oke, jadi yang 500 miliar itu uang yang saat ini berada di 40 rekening itu, begitu ya Pak? Iya, betul sekali. Oke, dan rekening ini saling berkaitan, transaksinya seperti apa Pak? Berapa besar transaksi yang saling transfer yang terjadi di situ? Ya, itu dari terduga mengalir ke keluarga, kemudian mengalir ke badan hukum, dan pihak-pihak lainnya. Seperti itu. Dan yang menarik dari kasus ini, itu ada profesional money laundering yang terlibat di dalamnya. Oke. Dan di masa Pak Laude jadi komisioner, kurang marak tuh Pak Laude. Tapi sekarang tuh banyak terjadi gitu. Seperti apa Pak profesional money laundering yang disebut oleh PPATK ini? Jadi profesional money laundering itu adalah seseorang ya, dia bisa orang ataupun pihak badan hukum ya, yang menyediakan jasa layanan di dalam melakukan pencucian uang. Oke. Yang dilakukan oleh orang lain, lainnya gitu ya, dengan imbalan berupa komisi ya, dan atau juga bentuk keuntungan lainnya yang telah disepakati. Oke, jadi Alun dari hasil penelusuran PPATK itu, Alun ini bertransaksi dengan yang biasa melakukan money laundry, begitu ya Pak?
Menggunakan profesional money laundering. Oke, menggunakan Ya. jasanya begitu. Iya. Oke, ada berapa banyak Pak kalau dari yang ditelusuri oleh PPATK transaksi ke sana, ke jasa itu? Ya total yang sampai sejauh ini ada 500 miliar, Mbak. Oh, 500 miliar itu, jadi KPK menduga itu adalah money laundry yang dilakukan? Ya, ada indikasi. Tentu yang hasil analisis, ya, hasil pemeriksaan yang dilakukan PPATK itu ada indikasi tindak pidana pencucian uangnya. Oke, berapa lama itu berjalan Pak? Dari kapan? Kalau laporan awal tuh kan kita sudah sampaikan di tahun 2012 ya. Hmm. Kemudian 2019 sampai sekarang juga terus kita monitor. Oke, itu terjadi terus begitu ya Pak ya? Betul, Mbak. Oke, saya ingin ke Pak Laude. Pak Laude, Anda dulu adalah Ketua KPK di periode 2015-2019. Apakah juga sempat memasukkan, memprioritaskan nama Rafael ini? Ya, kita mendapatkan laporan yang dikatakan oleh Humas dari PPATK tadi, bahwa betul ada, bahkan sebenarnya juga waktu itu kita sudah laporkan ke Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti, untuk diisi untuk diperhatikan secara administrasi seperti itu. Karena dulu kan pernah kita tangkap Handan ya, Handan Sukma. Terus kita periksa juga dirjennya waktu itu, yang akhirnya kemudian ya karena satu hal yang biasalah untuk mencari bukti-bukti yang solid itu agak susah, tetapi somehow ada beliau dibebas tugaskan dari dirjen dan diganti oleh Pak Dr. Robert Pak Pahan pada waktu itu. Jadi memang kalau PPATK tadi menemukan beberapa ada semacam geng, saya percaya karena kami sering dapat waktu itu. Tapi sulitnya itu memang kadang ya bagi polisi dan kejaksaan itu untuk mendapatkan tindak pidana asalnya itu betul-betul kadang berkali-kali gelar perkara bersama di KPK maupun di PPATK. Ya ada kesusahan-kesusahan karena itu tadi mereka apa sebenarnya kesusahannya Pak biasanya? Oh banyak karena kan mereka tadi itu memanfaatkan kayak yang profesional money launderer gitu. Jadi biasanya disebut gatekeepers. Ya, yang penjaga gawang. Penjaga gawangnya itu siapa? Satu konsultan pajak dalam hal ini misalnya satu. Yang kedua notaris. Yang ketiga pengacara. Yang keempat akuntan, yang kelima banyak dari jasa-jasa keuangan, yang trade, saham dan lain-lain. Sehingga dicuci, diputar, sehingga seakan-akan sah, tapi sebenarnya itu kita tahu ini suspicious transactions. Tapi ya itu kan kita tidak bisa hanya dengan suspicion ya, kita harus menghadirkan bukti-bukti yang nyata kalau mau sampai. Dan sulit untuk mendapatkan bukti-bukti bahwa itu adalah money laundry begitu? Ya, agak untuk mendapatkan pidana asalnya, itu ada kesulitan. Tetapi mudah-mudahan dalam kasus yang ini, karena ini kerjasamanya lumayan solid, PPATK pasti membantu dan mudah-mudahan Dirjen AHU dan pihak bank mau betul-betul termasuk untuk mendapatkan yang melarikan diri itu. Kalau dia tadi kan Pak Natsir menyebut bahwa ada profesional money laundering yang ada di dalam transaksi Rafael, ada jasa gitu yang menyediakan soal money laundry itu. Apakah saat Anda menjabat sebagai ketua KPK atau di KPK saat itu orang-orang yang tadi disebut sebagai jasa money laundering itu juga dipantau oleh KPK, ditelusuri dan lain sebagainya? Tidak terlalu detail, tetapi bahwa kami mengetahui bahwa memang ada yang mengamankan ya itu, dan itu selalu menjadi topik diskusi kalau KPK dengan PPATK. Ya itu tadi yang saya sebut, orang-orang itu memang orang-orang profesional, sehingga itu seakan-akan memperlihatkan apa itu aset itu sebagai sesuatu yang sah. Bayangkan saja ya, kalau misalnya ada satu orang terus sampai 40 rekening seperti tadi yang dikatakan, ya itu siapa lagi kalau bukan jasa orang-orang yang
paling pintar itu, yang merasa pintar itu. Oke. Kalau dari pantauan Anda di KPK dulu, berapa banyak sih jasa-jasa seperti itu ada dan kemudian bekerja sama atau terkait dengan para pejabat? Kan pejabat itu tentu adalah orang yang high priority ya kalau kita bicara mereka. Iya, ya, ya, ada beberapa ya, tetapi kita tidak tahu persis jumlahnya. Tetapi dari setiap kasus korupsi, bukan cuma money laundering ya, kasus suap bahkan itu kan jarang sekali tuh yang menerima langsung kan. Mhm. Ada yang disalurkan lewat asuransi, ada yang disalurkan lewat saham perusahaan, ada yang disalurkan sebagai untuk dana kampanye dan lain-lain sebagainya, banyak banget. Dan itu sulit Ya. dideteksi? Sulit untuk dideteksi? Ya, kalau dia ketangkap basah, itu biasanya lumayan gampang ya kalau misalnya terkena OTT. Tetapi kalau misalnya tidak, itu menjadi sulit. Oke. Oleh karena itu jangan dianggap OTT itu tidak ada manfaatnya banyak. Oke, baik, saya ingin ke Pak Natsir. Pak Natsir, tadi yang dipantau oleh PPATK ada jasa money laundering tadi. Apakah juga terpantau oleh PPATK dia kemudian digunakan oleh siapa saja begitu selain Rafael Alun? Ada pejabat lain juga yang terkoneksi dengan jasa ini? Ya, tentu pembuktiannya nanti penyidik ya. Tapi Iya, dari pantauan sementara PPATK? itu ada aliran dana ke sana kemari ya. Dan untuk menemukannya itu nanti penyidik yang bisa lebih konkret gitu. Kita support bantu ya penyidik agar penyelesaian masalah ini bisa lebih mudah, lebih lancar. Jangan banyak pihak yang terlibat itu bisa terungkap seperti itu, Mbak. Pak Natsir, tadi juga Anda menyebut soal ada pejabat tadi Anda menyebutkan soal konsultan pajak. Itu ada berapa banyak ya sih yang terhubung dengan Rafael ini? Kalau jumlahnya saya nggak bisa sebut satu persatu ya, tapi pihak tadi yaitu keluarga, orang per orang, badan hukum ya. Tapi kalau kita lihat dari pelaku profesional money laundering ini ada setidaknya 3 kategori. Oke. Nah, itu dilakukan dia oleh individu ya ataupun perusahaan. Lalu kemudian juga dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus ya di dalam menempatkan, memindahkan dan mencuci dana dari hasil kejahatan tadi. Lalu dilakukan juga oleh organisasi. Dilakukan 2 atau lebih individu yang terstruktur dan memiliki aturan yang ketat ya terkait dengan hierarki dari organisasi profesional money laundering tadi. Mereka melakukan dengan jaringan profesional money laundering itu baik dilakukan oleh beberapa individu maupun juga beberapa organisasi dari profesional money laundering yang ada. Itu kira-kira, Mbak. Oke, baik. Saya ke Pak Laude dulu. Pak Laude, kalau melihat pola yang terjadi atau apa yang terbuka saat ini dari kasus Rafael ini, Anda melihat ini tidak kemudian akan selesai di Rafael, bisa juga naik atau bisa juga ada yang di bawahnya Rafael yang akan terjaring di sini? Saya ingin saya tidak mau berandai-andai, tetapi saya ingin memberitahu kepada pemirsa bahwa korupsi itu jarang sekali perbuatan individu satu orang. Tidak pernah. Apalagi misalnya di kantor pajak. Pasti itu mereka bekerja dengan tim, sehingga mengetahui seperti itu. Jadi memang pasti dia tidak bekerja secara individu, satu orang. Pasti ada temannya, pasti ada yang membantu, itu semuanya seperti itu. Jadi kemungkinan untuk mendapatkan orang lain, iya. Menurut saya ini hanya puncaknya saja. Dan pada waktu kita tangkap dulu Handang itu, termasuk juga memeriksa Pak Dirjen yang pada saat itu juga kita sudah lihat ini bagaimana hubungannya. Dan ternyata Handang yang dulu kita tangkap dengan Rafael ini adalah dari satu grup sama seperti itu. Jadi kemungkinan untuk mendapatkan orang baru itu penting. Oleh karena itu,
ini kerjasama dari Dirjen Pajak itu Kementerian Keuangan itu penting banget. Khususnya dari Irjen dan Dirjen Pajak sendiri. Kalau mau betul-betul ingin membersihkan. Oke, baik, bisa dimulai dari sini ya untuk kemudian membongkar ke hal lain atau orang-orang lain. Karena PPATK ini juga mengendus juga ya transaksi ganjil di pejabat di lingkungan Ditjen Pajak. Tidak hanya Rafael saja, ada pejabat lain juga. Benar begitu ya Pak Natsir? Iyalah, semua yang terindikasi itu kita monitor. Ada berapa banyak Pak yang dalam pantauan Anda sekarang, pantauan PPATK? Semua sedang berproses, Mbak. Ada banyakkah di Kementerian Keuangan saat ini? Ya di mana ya banyak ya, tidak hanya di Kementerian Keuangan. Tapi satu hal ya, Mbak, kami itu betul-betul mengapresiasi ya Kompas TV ini ya terhadap kejahatan, khususnya kejahatan ini. Tapi kita juga jangan lupa ya, kejahatan di bidang lingkungan hidup, kehutanan itu juga sangat marak. Artinya ya hemat kami juga itu jangan terabaikan juga gitu ya, selain kasus-kasus yang ada di lingkungan pajak ini seperti itu. Oke, Pak Natsir terakhir, tadi disebutkan bahwa ada juga pantauan kepada pejabat-pejabat yang lain, itu nilainya ada berapa banyak sih Pak Natsir? Saya belum bisa sampaikan sekarang, Mbak. Oke, tapi yang jelas banyak ya. Iya. Pak Natsir Konga, Kepala Humas PPATK, terima kasih sudah bersama dengan Sapa Indonesia Malam. Pak Laude M. Syarif, Ketua KPK, mantan Ketua KPK ya, terima kasih juga sudah bersama dengan Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu. Terima kasih.